Tanam bunga di halaman, bunga mawar ditanamkan. Salam sapa dari saya wahai teman-teman. Assalamualaikum saya ucapkan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Habib Arabani. Di sini saya sebagai moderator. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi pembangunan pertanian. Nah, di sini saya tidak sendirian dalam podcast ini. Di sini ada teman-teman saya sebagai narasumber yang sangat kece-kece dan keren-keren. Untuk para narasumber, boleh disapa nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nindi Claudia Berginting dengan NIM akhir 1029. Halo, kenalin nama aku Alia Nabila Widodo dengan NIM 231510601066. Halo, aku Cici Nur Agustin dengan NIM 231510601053. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi pembangunan pertanian. Kita terinspirasi dari jurnal di Google itu dengan berjudul Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dalam meningkatkan hasil panen padi petani. Pasti penasaran kan? Udah nggak sabar kan sama penjelasan dari narasumber yang kece-kece ini? So without further ado, let's go do it. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku mau tanya dulu. Dari tadi kan kita udah saling berkomunikasi nih. Nah, sebenarnya arti komunikasi itu sendiri apa sih, Kak? Nah, jadi gini, arti komunikasi itu adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya sih, dan pesan yang disampaikan itu dapat dipahami. Begitu. Nah, kalau model komunikasi itu sendiri sama nggak sih dengan definisi dari komunikasi itu? Sebenarnya hampir mirip sih, tapi kalau model komunikasi itu lebih ke gambaran sederhananya antara komponen satu dengan komponen lainnya. Oh gitu. Kalau menurut kakak sendiri, kalau strategi komunikasi pembangunan pertanian, menurut kakak gimana? Nah, pada hakikatnya kan strategi itu sendiri adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan strategi komunikasi pembangunan itu adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Nah, setuju banget Kak. Jadi strategi komunikasi pembangunan itu sendiri dapat dimaknai juga sebagai perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi dalam penyebaran pesan-pesan, dan juga masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Begitu, Kak. Nah, benar banget tuh, Kak. Begitu ya, Kak. Kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember, ada gak sih permasalahan yang sering dihadapi oleh petani di lapang itu sendiri dalam bentuk komunikasi pembangunan itu sendiri? Tentunya ada sih Kak, tapi dengan membangun sinergi antara penyuluh dengan petani, seperti melakukan pendekatan-pendekatan, setelah itu memberi informasi tentang cara memilih bibit yang baik seperti apa, itu bisa meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, saya juga mau sedikit menambahkan dari pembahasan yang disampaikan oleh Kak Alia, bahwa strategi yang tepat itu dapat juga meningkatkan dalam peningkatan mutu dan hasil pertanian. Wah, berarti ada strateginya juga tuh, Kak. Apa tuh kalau boleh tahu nih strateginya? Strateginya itu sendiri itu mulai dari pemilihan bibit yang unggul, mulai dari pupuk dan perairan yang tepat atau pengairan yang tepat. Nah, kalau faktornya itu bisa dengan pemilihan bibit yang unggul, pemberian pupuk, dan yang pokok intinya membuat padi itu menjadi unggul gitu. Iya, begitu. Tapi itu juga dipengaruhi oleh teknologi ya, sehingga dapat meningkatkan mutu pertanian juga. Iya, betul. Udah bagus-bagus nih ya. Jadi tahu nih dari strategi, faktor dari pembangunan pertanian itu sendiri. Jadi tahu kan ya, untuk teman-teman yang ada di rumah, jadi di pembangunan pertanian itu sendiri banyak sekali faktornya, banyak sekali strategi, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada di lapang. Seru banget nih obrolan pada sore kali ini dengan narasumber yang tentunya kece-kece banget. Udah sedikit berbagi ilmu juga nih kakak-kakak yang ada di sini. Nggak kerasa nih Kak, udah waktunya untuk kita undur diri. Boleh nih disapa untuk teman-teman yang di rumah untuk say hi dan say goodbye. Oke, Sampai sampai di sini sini teman-teman. ya teman-teman pembahasan kami. Bye bye.